Selanjutnya adalah equity. Equity adalah hak residual atas aktiva perusahaan atas pemisahan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total aset perusahaannya tersebut. Selanjutnya ada share capital yang disumbangkan oleh para pemegang saham yang belum dibagikan kepada pemegang-pemegang saham tersebut dengan saham biasa. Selanjutnya ada retained earning. Retained earning ini adalah keseluruhan laba yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada juga yang dinamakan dengan revenue. Revenue ini adalah seperti pendapatan dari operasional utama perusahaan tersebut. Seperti kalau perusahaan jasa, itu pendapat revenue-nya itu diperoleh dari hasil jasa yang telah kita berikan kepada pelanggan tersebut. Kalau misalkan revenue-nya dari perusahaan dagang itu diperoleh dari penjualan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada juga yang dinamakan expense. Expense ini adalah sebuah pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Expense ini juga dikatakan sebagai beban-beban perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan. Pertama adalah dividen tunai. Dividen ini dibayarkan tunai kepada pemegang-pemegang saham dan dikenai pajak. Yang kedua, dividen saham. Dividen ini dapat berbentuk saham tambahan yang biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Dividen properti ini dalam bentuk aset. Pembagian dividennya itu dengan cara memberikan aset seperti kita memberikan tanah atau bangunan-bangunan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Yang selanjutnya ada dividen intern. Dividen intern ini dibagi sebelum tahun buku perseroan terakhir. Baik, untuk materi persamaan dasar akuntansi saya cukupi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau masih belum ada, kita lanjutkan ke bab 2 yaitu recording in process.